بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya peserta didik semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir untuk pembelajaran PJOK kelas 10. Oke, materinya yaitu narkoba atau nafsa dan permasalahannya, disusun oleh Deca Sandriotama SPD, bertugas di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Kemudian standar kompetensi menerapkan budaya hidup sehat. Kompetensi dasar menganalisis bahaya penggunaan narkoba, memahami berbagai peraturan perundangan tentang narkoba. Indikator menganalisis bahaya penggunaan narkoba seperti hakikat narkoba, penyalahgunaan narkoba, penggolongan jenis narkoba, pengaruh jenis-jenis narkoba pada tubuh manusia, memahami berbagai peraturan perundang-undangan tentang narkoba seperti saksi terhadap tindak pidana narkoba. Lingkup materi permasalahan narkoba. Pertama, apa itu narkoba? 2. Definisi dan jenis-jenisnya. 3. Sasaran atau target narkoba. 4. Alasan umum penyalahgunaan narkoba. 5. Tahapan penyalahgunaan narkoba. 6. Gejala dini penyalahgunaan narkoba. Oke, kita mulai. Yang pertama, narkotika. Ya. Negara Indonesia pada hari ini sudah masuk ke zona darurat narkoba. Kenapa bisa demikian? Karena di seluruh negeri di Indonesia sudah masuk segala jenis macam narkoba, termasuk penggunanya juga. Penggunanya mulai dari anak-anak sampai dari orang tua. Kemudian dari aktivis, profesor, walaupun sudah doktor, pasti ada juga yang bermasalah dengan narkoba. Jadi status pendidikan tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk penggunaan narkoba kecuali yang punya akhlak. Nah, cuman itu. Karena kita tidak melihat di berita-berita seorang kiai yang menggunakan narkoba atau pemuka agama. Narkotika di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97, kamu bisa lihat sendiri karena undang-undangnya terlalu panjang sekali untuk Bapak bacakan, saya bacakan. Jadi kamu bisa cek sendiri apa isi undang-undangnya. Nomor 22 tahun 1997. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman, bukan tanaman sintetis dan semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu tertera pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 1997. Oke, kenapa narkotika atau narkoba ini tidak bisa dihentikan di Indonesia? Karena salah satunya adalah bahan bakunya terbuat dari obat bius, yang mana obat bius kita pasti tahu digunakan untuk operasi. Contohnya yang cowok kalau sunat pasti pakai obat bius. Kamu bisa bayangkan kalau yang cewek tidak bisa menggunakan obat bius? Kemudian yang operasi lainnya juga itu menggunakan obat bius juga. Itu adalah salah satu bahan baku pembuat untuk membuat narkoba. Salah satu bahan bakunya. Oke. Kemudian hukuman bagi pengedar dan pengguna itu juga berbeda. Ya. Untuk pengguna atau pemakai itu hukuman minimalnya bisa direhabilitasi atau di penjara. Kalau untuk pengedar itu minimalnya di penjara, maksimalnya hukuman mati. Yang mana hukuman mati yang dilakukan di Indonesia atau diterapkan di Indonesia
yaitu hukuman tembak. Nah, jadi setiap negara itu berbeda-beda. Kalau di negara lain ada yang disuntik, ada yang digantung, tapi kalau di Indonesia ditetapkan hukumannya hukuman tembak. Oke, kita lanjut. Asal bulan sabit emas terdiri dari Afghanistan, Pakistan, Iran. Itu jenis narkobanya namanya opium. Segitiga emas yaitu Thailand, Myanmar, Laos itu candu. Segitiga Amerika Latin, Kolombia, Peru, Bolivia itu kokain. Aceh, Indonesia, Maroko, Meksiko itu ganja. Ya, jadi negara kita Indonesia salah satu negara yang memiliki narkoba yaitu jenis ganja, yang mana ganja ini memiliki kualitas terbaik, yaitu berasal dari Aceh, Indonesia. Akibatnya, satu, membius atau menurunkan kesadaran. Dua, mengakibatkan daya hayal atau halusinasi. Itu ada pada ganja. Jadi halusinasinya kamu mungkin peserta didik mungkin masih bisa merasakan, kamu merasakan pernah melakukan hal yang seperti ini. Misalnya seseorang yang menggunakan ganja hari ini, kemudian dia setelah menggunakan ganja, dia akan merasa waktu itu pernah dilakukannya jauh sebelum hari itu. Nah, itu maksudnya. Menimbulkan daya rangsang, itu kokain, menimbulkan ketenangan, menimbulkan ketergantungan. Pemakaian dihirup, kokain itu dihirup, dirokok, ganja, marijuana, disuntik itu heroin atau putau. Oke, kemudian narkotika dibagi atas 3 golongan. Golongan 1, tidak digunakan dalam pengobatan karena berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Itu contoh heroin, putau, ganja, kokain, opium dan lain-lain. Golongan 2, digunakan dalam pengobatan dan berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh morfin, pedidin dan lain-lain. Golongan 3, digunakan dalam pengobatan berpotensi ringan namun tetap mengakibatkan ketergantungan, contohnya kodein, etil, morfin. Kamu bisa lihat contoh gambar tanamannya di sebelah layar sebelah kanan, itu ada opium getahnya, kemudian ada ganja yang di bawah. Kemudian yang kedua, psikotropika. Untuk jenis psikotropika sudah tertera di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, kalian bisa cek nanti apa bunyinya. Yang mana psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Itu tertera di pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Asal sabu yaitu salah satu jenis psikotropika, berasal dari Guangzhou, Cina atau Tiongkok. Kemudian Belanda, Cekoslovakia, Australia itu menghasilkan metamet. Tangerang, Indonesia, ekstasi. Nah, itu di jenis psikotropika juga menyumbang negara Indonesia, yaitu jenis ekstasi atau pil koplo. Akibatnya menimbulkan rangsangan, stimulan, XCT sabu, menimbulkan ketenangan, depresiva, benzodiazepin, pil KB, pil koplo, sedatin. Nah, ini tadi jenis ekstasi ya. Yang mana seseorang yang menggunakan ekstasi ini, apabila dia setelah minum ekstasi ini, dia akan sarafnya akan bekerja, di mana apabila dia mendengarkan musik, itu organnya akan bergerak sendiri. Nah, jadi walaupun apapun lagunya, dia pasti akan bergerak sendiri, semua organ tubuhnya. Walaupun lagu dangdut, apalagi lagu-lagu yang keras. Kemudian menimbulkan daya hayal atau halusinasi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian psikotropika dibagi atas 4 golongan, berbeda dengan narkotika tadi yang mana terdiri dari 3. Sekarang psikotropika terbagi atas 4 golongan. Psikotropika golongan 1, tidak digunakan dalam pengobatan, berpotensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan dan lain-lain.
Contohnya MDMA, ekstasi, LSD, liserdit, dietilamida, psilocybin, dan lain-lain. Psikotropika golongan 2 digunakan dalam pengobatan potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contoh amfetamin, metamfetamin itu terdapat pada sabu-sabu. Psikotropika golongan 3 digunakan dalam pengobatan potensi sangat mengakibatkan ketergantungan. Psikotropika golongan 4 banyak digunakan dalam terapi potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, ini contoh pil ekstasi. Ada contoh di gambar di sebelah. Kemudian sabu 100 gram. Nah, kamu bisa bayangkan berapa uangnya seorang pengedar menjual sabu 100 gram, yang mana 1 gramnya di sekitaran 300.000. Nah, kan bisa bayangkan berapa harganya untuk 100 gram. Kalau ekstasi ini per bijinya bisa 200.000 per biji. Nah, makanya bisnis narkoba ini banyak disalahgunakan oleh salah satu pihak, di mana menarik keuntungan yang besar. Oke, kemudian bahan adiktif. Zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis, tertera pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kemudian bahan adiktif adalah zat adiktif termasuk bahan baku pembuat narkoba, yakni prekursor, tertera pasal 101 Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Contoh alkohol, miras, itu mereknya brandy, vodka, wine, whisky, koknat, tua, arak, dan lain-lain. Apapun jenisnya yang beralkohol itu jelas itu adalah minuman keras. Kemudian ada pelarut atau solvent, itu tertera pada lem ibon, tiner, karena dia menghisap bau dari lem ibon, lem banteng, tiner. Kemudian bahan adiktif ringan, nikotin pada rokok, kafein pada kopi, teh, coklat, dan lain-lain. Akibatnya menimbulkan alkoholisme, stimulasi, halusinasi, paranoid, dan lain-lain, kehilangan kendali, kesadaran, pelupa, depresi. Berikut sasaran target narkoba. Jadi seorang pengedar narkoba itu dia punya target, ya, target penjualan kemana saja. Jadi dia akan pilih-pilih kemana dia akan memasarkan barang-barangnya. Jadi pada peserta didik semuanya harap berhati-hati, karena di lingkungan pendidikan dekat sekolah itu pelajar yang pertama, yang kedua mahasiswa, kemudian di pondok pesantren yaitu santri-santri. Kemudian lingkungan kerja instansi pemerintah, dari PNS, pabrik dan perusahaan, manajer, karyawan, buruh. Kemudian asrama ada polisi, TNI, Taruna, dan lain-lain. Kemudian di lapas dan rutan itu napi dan tahanan, kemudian sipir dan lain-lain. Rumah sakit dan apotek, dokter dan pasiennya juga. Jadi termasuk dokter dan sekalian dengan pasiennya juga yang menjadi target peredaran narkoba. Kemudian di lingkungan pemukiman, tempat-tempat ramai seperti di mal-mal, pasar, bioskop, diskotik, dan lain-lain. Kemudian tempat-tempat sepi, kuburan, lapangan, dan rumah kosong, dan lain-lain. Kemudian tempat hiburan malam ada kafe, warung remang-remang. Kemudian di terminal, stasiun, dan lain-lain, itu adalah sopir dan penumpang sebagai target penjualan. Oke, tahap penyalahgunaan narkoba. Pertama, mula-mula hanya ingin mencoba untuk menghilangkan rasa susah, mencari rasa nyaman dan enak, rasa ingin tahu. Oke, jadi target utama penyalahgunaan narkoba, yang paling berpotensi untuk mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkotika atau narkoba, yaitu adalah teman dekat sendiri. Ya, itu yang paling berpotensi untuk menjerumuskan seseorang ke dunia narkoba. Karena tidak mungkin kalau orang tidak kenal ngajak kamu narkoba, pasti kamu nggak akan mau. Tapi kalau orang dekat, dia akan pasti dia tahu bagaimana rasa hati kamu, rasa hati peserta didik. Jadi kamu akan terbawa, kemudian akan larut, kemudian akan mencoba. Nah, ini dia, untuk menghilangkan rasa susah, mencari rasa nyaman, kemudian setelah nyaman, rasa enak, rasa ingin tahu.
Jadi kalian akan mencoba menggunakan secara bersama untuk mengisi kekosongan waktu senggang. Oke, jadi setelah kamu merasakan yang pertama, peserta didik merasakan yang pertama, kemudian kalian akan lanjut untuk mengisi waktu senggang. Peserta didik akan melanjutkan penggunaan yang kedua. Kemudian menggunakan variasi tertentu untuk menghilangkan rasa stres, kecewa, sepi, sedih. Apalagi peserta didik ada yang ditinggal pacar, yang lagi galau. Jadi untuk mengobatkan hatinya, dia akan mencoba narkoba. Menggunakan karena ketergantungan, dosis bertambah, pakau, rasa ingin pakai, sakau, sakit karena obat bius, bertindak jahat atau kriminal. Oke, jadi untuk pemakai narkoba atau pecandu narkoba itu dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang tersebut, di mana semua walaupun dia orang kaya ya, karena orang kaya itu punya uang melimpah, kalau dia pemakai narkoba itu semua kekayaannya akan habis. Apalagi yang tidak punya uang, otomatis yang tidak punya uang untuk menggunakan narkoba otomatis dia akan jambret, maling, begal, banyak tindak kejahatan lainnya. Ini dikarenakan sakau tadi. Seorang pemakai kalau sudah sakau dia akan berguling-guling, akan mengeluarkan busa dari mulutnya itu sampai 5 jam, dia tidak dapat barangnya, dia akan meninggal dunia. Kemudian apabila dia masih memakai, dia karena tidak punya uang, dia otomatis akan jambret atau maling. Kemudian ketahuan warga, otomatis dia juga akan dikeroyok massa. Itulah bahayanya penyalahgunaan narkoba. Jadi Bapak harapkan pada peserta didik, harap hati-hati mencari teman ya, karena pengaruh teman sangat berpotensi untuk kehidupan kalian selanjutnya. Alasan penyalahgunaan narkoba. Bagi remaja ingin mengalami atau ingin tahu. Ini yang pertama, seorang remaja yang belum pernah coba, jadi dia ingin mengalami atau ingin tahu. Kemudian ingin menjauhi realitas hidup. Jadi dia ingin jauh dari dunia ini. Dia ingin terbang atau ingin di dunia yang lain karena telah dia berhalusinasi. Kemudian ingin mengubah kepribadian. Bagi orang dewasa, menghilangkan rasa sakit karena TBC menjadi kebiasaan, pelarian dari frustasi, meningkatkan kesanggupan untuk beraktivitas. Gejala dini penyalahgunaan narkoba. Perubahan sikap dan perilaku. Suka berbohong, prestasi belajar menurun, mudah marah, pulang larut malam. Jadi gejala dininya dia suka berbohong yang pertama, kemudian prestasinya menurun, yang mana dia prestasinya di sekolah sangat baik. Kemudian selama beberapa semester prestasinya menurun. Kemudian mudah marah, pulang larut malam, atau enggak pulang-pulang juga. Perubahan fisik, acuh, pucat, mudah mengantuk, bicara cadel, mata dan hidung berair, menguap terus selama di kamar mandi. Ini perubahan fisiknya. Kemudian ditemukan narkoba dan peralatannya, peralatan seperti botol aqua untuk bom, kertas timah, sendok, sedotan, minuman. Diketahui sedang menawarkan narkoba pada orang lain. Anak yang menjual umumnya dari pengguna pengedar. Menjadi pengedar. Dia dari pengguna, setelah pengguna dia pengedar. Jadi kepada peserta didik semua, kita sudah diberikan Allah akal untuk berpikir, yang mana kita gunakan akal kita supaya kita tidak terjerumus ke bahaya narkoba ini. Kamu bisa bayangkan binatang itu tidak punya akal, dia 1000 tahun berdoa kepada Allah supaya dikasih akal, tapi tidak dikabulkan. Kalau dikabulkan, kamu bisa bayangkan kuda bawa mobil, kucing bawa motor, anjing main HP. Kamu bisa bayangkan kalau binatang punya akal tapi tidak dikabulkan. Jadi bersyukurlah kita yang punya akal, jadi kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi cukup sekian. Penyusun Deca Sandiatama bertugas di SMA Negeri 1 Sungai Penuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.